Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memberitahukan maksud dan tujuan saya membuat video ini. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS daripada mata kuliah strategi pembelajaran. Yang dimana alhamdulillah di sini saya ditugaskan untuk membedah kasus daripada rendahnya kemampuan numerasi peserta didik. Oke, perkenalkan, nama saya Ines Atika. Saya dari kelas 4B Prodi PAI dari STAI Siliwangi, Garut. Oke. Yang melatar belakangi daripada kasus rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sini adalah yang pertama, numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan juga alat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting karena numerasi adalah kemampuan peserta didik untuk bisa berpikir kritis, logis, dan juga sistematis. Namun masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep dasar daripada numerasi, terus juga kemampuan perhitungan sederhana, dan juga matematika yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini ditunjukkan daripada hasil asesmen yang menunjukkan sedikitnya minat peserta didik dalam pelajaran matematika. Karena motivasinya sedikit, maka berpengaruh pada hasil belajar matematika secara menyeluruh. Deskripsi daripada kasus ini di sebuah sekolah, peserta didik itu mendapatkan nilai rendah daripada hasil asesmen numerasi, yang dimana peserta didik itu mengalami kesulitan dalam membaca soal cerita, terus juga strategi dalam penyelesaian masalah, dan yang terakhir itu menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdampak juga pada rendahnya hasil belajar matematika secara keseluruhan. Oke, daripada kasus ini saya menemukan daripada faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan numerasi peserta didik. Yang pertama itu konsep matematika bersifat abstrak sehingga sulit dipahami dan dibayangkan oleh siswa. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa matematika itu banyak sekali konsep abstrak. Nah, sedangkan peserta didik itu susah kalau sekiranya bersifat abstrak seperti ini. Nah, jadi susah dilihat gitu. Hal ini berdampak pada hasil belajar matematika peserta didik gitu, dan juga pemahamannya. Yang kedua itu pembelajaran masih berpusat pada guru, teacher center, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Ketika pembelajaran masih bersifat teacher center, maka anak hanya bisa mendengarkan dan juga mencatat. Nah, di sini ruang siswa itu untuk bertanya, berdiskusi itu menjadi sedikit, yang menjadi yang menjembatani peserta didik untuk memahami pelajaran itu menjadi sedikit. Berdampak pada pemahaman dan juga keaktifan peserta didik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran dan contoh konkret yang dapat membantu pemahaman konsep. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, kebanyakan guru itu menggunakan dalam pembelajaran itu hanya menggunakan buku materi dan juga bor gitu.
di sini anak itu kurang bisa memahami dalam membayangkan gitu. Yang bisa menjembatani pemahaman siswa itu jadi sedikit. Beda halnya kalau kita menggunakan media pembelajaran yang menarik. Jadi siswa itu bisa lebih cepat untuk memahami pelajaran. Contoh dalam materi bidang luang. Kalau kita memberikan contoh dan memberikan alat peraga seperti contoh kubus ya, dikasih box gitu. Nah ini jadi si anak itu bisa membayangkan, oh segini tingginya, lebarnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya siswa kurang mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Nah di sini ya matematika itu memang banyak siswa yang menganggap bahwa kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari karena mereka itu masih bingung. Nah, jadi anak itu sedikit motivasi untuk ingin belajarnya. Nah, ini berdampak pada motivasi siswa dalam keinginan belajar dalam matematika. Nah, selanjutnya itu motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar matematika rendah. Nah, berdampak daripada siswa takut melakukan kesalahan. Nah, gini, karena siswa itu takut akan mengerjakan soal karena sebelumnya itu pernah mungkin merasa gagal dalam mengisi soal matematika. Di sana peserta didik ngerasa gagal. Nah, berdampak pada motivasi belajar siswa akan menurun. Sedangkan numerasi di sini ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Yang ketiga itu perbedaan kemampuan belajar antar siswa sehingga berdampak tidak semua siswa dapat mengikuti belajar dengan baik. Setiap siswa itu mempunyai kemampuannya yang berbeda-beda. Ada yang lebih di olahraga, ada yang lebih di IPA, ada yang lebih di matematika. Jika disamaratakan, maka kemampuan belajar siswa itu akan bermasalah gitu. Karena kalau disamakan, ada yang udah hafal, ada yang udah mengerti, ada yang belum mengerti. Nah, yang udah mengerti dan udah hafal akan ngerasa seperti apa, dan yang belum mengerti akan kesulitan dalam belajar selanjutnya gitu. Yang terakhir yang selanjutnya kurangnya latihan soal berbasis pemecahan masalah dan numerasi. Nah, di sini kalau numerasi hanya dilakukan belajarnya secara rutin, contoh hanya mengisi soal, sedangkan dalam kaitan kehidupan kurang mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemampuan numerasi di sini akan terganggu gitu. Berdampak pada kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuan numerasi. Yang terakhir, dukungan lingkungan belajar di rumah yang belum optimal. Nah, orang tua juga mempunyai tanggung jawab dalam pembelajaran numerasi di rumah. Karena numerasi itu keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari sangat erat. Kalau sekiranya orang tua kurang memberikan dukungannya kurang, maka akan berdampak pada kemampuan numerasi anak gitu. Nah, setelah kita mengetahui faktor dan juga dampaknya, di sini saya akan menganalisis kasus ini berdasarkan kajian pendidikan. Yang pertama itu melalui teori konstruktivisme Jean Piaget. Nah, menurut teori konstruktivisme, jadi anak itu dapat mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman dan juga interaksinya di lingkungan sekitar. Kalau rendahnya numerasi terjadi karena pembelajaran belum memberikan kesempatan untuk mengeksplor dan menemukan konsep sendiri numerasi ini. Karena tidak diberikan kesempatan untuk mengeksplor, anak itu akan tersedat dalam meningkatkan kemampuannya dari numerasi ini. Yang kedua itu teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal.
Nah, di sini siswa itu memerlukan bantuan daripada guru dan juga temannya untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi gitu. Nah, kurangnya pendampingan yang sesuai menyebabkan siswa kesulitan untuk meningkatkan kemampuannya dalam numerasi. Yang ketiga itu pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pembelajaran numerasi akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kurangnya penerapan pembelajaran kontekstual membuat siswa sulit memahami makna daripada manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu diferensiasi pembelajaran. Setiap siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Apabila disamaratakan dalam mode strategi pembelajaran yang diberikan, maka maka akan tersedat dalam kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuannya dalam numerasi ini. Jadi strategi, metode, dan tingkat kesulitan pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, baik, yang selanjutnya itu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan daripada kasus ini. Yang pertama itu contextual teaching and learning. Dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari dalam numerasi. Nah, seperti menghitung diskon saat berbelanja atau mengukur luas kelas. Yang kedua itu dapat digunakan melalui strategi menggunakan media dan alat peraga konkret. Nih, ketika kita dalam pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang menarik, nah itu berdampak dalam pemahaman siswa. Menjadi lebih cepat gitu dalam memahami pembelajarannya. Yang ketiga itu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contohnya itu seri berdiskusi secara kelompok, problem based learning, terus juga ada project based learning. Yang selanjutnya strategi memberikan scaffolding atau bantuan, memberikan bimbingan terhadap memberikan bantuan secara bertahap pada kemampuan siswa. Dan juga ada mengurangi bantuan secara perlahan ketika siswa mulai mandiri. Yang selanjutnya itu ada strategi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap anak itu karena berbeda-beda ya kemampuannya, maka harus disesuaikan metode tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran latihan numerasi secara rutin. Nah, jadi latihannya secara rutin itu bisa dilibatkan dengan pemecahan masalah dan juga dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Selanjutnya melalui strategi meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Nah, di sini itu dengan menguatkan motivasi siswa dapat meningkatkan kemauan siswa dalam belajar matematika dan juga menghargai setiap proses dan usaha siswa setelah belajar atau ketika belajar gitu. Nah, dari semua yang telah saya jelaskan di sini dapat disimpulkan bahwa rendahnya kemampuan numerasi peserta didik di sini terjadi karena banyak faktor gitu. Di antaranya itu karena pembelajaran masih berbasis teacher center, terus juga karena sifat matematika yang bersifat abstrak dan juga kurangnya media pembelajaran yang menarik dan juga kurangnya pendekatan secara kontekstual. Kondisi ini berdampak pada hasil belajar siswa dan juga tujuan pembelajaran itu akan berdampak gitu. Nah, di sini saya akan memberikan rekomendasi gitu, bagaimana cara
cara penyelesaian daripada kasus ini. Yang pertama itu, guru hendaknya menggunakan proses pembelajaran yang pembelajaran metode strategi yang disesuaikan daripada kebutuhan siswa. Yang kedua itu untuk sekolah. Sekolah itu hendaknya menyediakan media pembelajaran yang mendukung peningkatan numerasi. Yang ketiga, ada dilakukannya asesmen secara rutin untuk mengetahui kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Yang selanjutnya orang tua juga berperan penting dalam meningkatkan numerasi anak gitu. Nah, yang terakhir, program literasi dan juga numerasi itu harus ditingkatkan dan diperkuat secara berkelanjutan. Oke, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ketika saya menjelaskan masih kurang dimengerti ataupun masih banyak kesalahan. Mohon maaf. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.